Kuliner yang satu ini tentu tak perlu perkenalan lagi. Ya, pecel lele. Nyaris identik dengan kota Lamongan, sajian ini mudah ditemui nyaris di setiap sudut ibu kota. Menunya pun beragam, mau lele goreng kremes, ayam bakar, atau ayam goreng, semua ada. Bahkan jika beruntung, Anda bisa menambahkan sate imut nan sedap seperti sate usus, kulit, sampai jeroan ayam. Dipadu dengan nasi uduk yang gurih, sambal yang maknyus, rasa-rasanya tak ada yang bisa menolak kelezatan pecel lele. Disukai oleh semua kalangan, bahkan bisa dibilang selain nasi goreng, menu ini seringkali menemani makan malam kita setiap harinya. Biasanya itu aku suka makan soto sih, soto Lamongan. Kenapa pengen makan itu? Karena seger aja sih mas. Kuliner Lamongan, pecel ayam guys, pecel ayam. Kenapa? Satu kan emang aku suka ayam, terus sambelnya sih kalau di pecel ayam tuh mantep banget. Uniknya, kehadiran pecel lele di ibu kota muncul dari ketidaksengajaan. Awalnya mereka justru menjual soto Lamongan. Baru di tahun 70-an, para penjual yang juga berasal dari Lamongan berinovasi dengan mengenalkan pecel lele. Jadi ceritanya tahun 65-66 itu banyak penduduk Lamongan yang keluar dari Lamongan. Khusus ke Jakarta ini ada Pak Haji Abbas almarhum, Pak Haji Jasmadi, dan Pak Haji Kasmai ya. Namun waktu itu belum jualan pecel lele. Tapi di Jakarta ini sudah ada orang Betawi jualan lele namanya pencak lele gitu. Nah, mereka pulang ke Lamongan, akhirnya membuat sambal khas Lamongan, tapi nggak ada kacang tanahnya begitu. Baru tahun 93-an, Pak Wiji yang hijrah ke Jakarta, yang punya pecel lele 78 itu, beliau yang melopori pecel lele Lamongan di Jakarta. Jika dilihat sekilas, tak ada yang rumit dari sajian yang satu ini. Nasi putih hangat, lalapan kemangi dan timun, serta lele lengkap dengan sambalnya. Tetapi menu itu ternyata mampu bertahan selama puluhan tahun. Padahal dari data statistik menyebutkan 70% dari bisnis makanan biasanya akan gulung tikar dalam waktu 1-3 tahun saja. Permasalahan utama selain omset tentu kurangnya inovasi dari pelaku usaha tersebut. Lantas, apa yang membuat pecel lele bisa bertahan puluhan tahun, bahkan dengan menu yang nyaris sama? Kami bertemu dengan Pak Winarno atau yang akrab disapa Cak Bodong. Pria asli Lamongan ini tak keberatan untuk membuka rahasia dapurnya kepada tim Sipit Story. Berjualan sejak tahun 2004 di kawasan Bekasi, Cak Bodong sendiri memulai usahanya dengan belajar dari teman-temannya. Menurut pria Parubaya ini, salah satu kunci sukses pecel lele tentu ada pada rasa sambalnya. Meski setiap pedagang punya racikan masing-masing, Cak Bodong tak keberatan membagikan resepnya kepada kami. Selama 20 tahun berjualan, Cak Bodong selalu memakai bahan terasi yang langsung didatangkan dari Lamongan. Rupanya penyedap rasa alami dari udang rebon inilah yang jadi kuncian pecel lele Cak Bodong. Cita rasa yang khas itu dari sambelnya, Mas. Dari sambelnya. Kita itu mendatangkan langsung dari terasi, kayak terasi itu langsung dari Lamongan. Cobeknya, ulekannya. Nah, makanya kalau udah dari sono itu kan cobeknya cobek dari tanah itu. Jadi khas banget. Jadi biar nambah selera orang makan sambal itu. Ya, sedikit mengejutkan memang. Bahkan cobek dan ulekan pun Cak Bodong sampai harus mendatangkan dari tanah kelahirannya tersebut. Usut punya usut, cobek tanah dari Lamongan memang telah dikenal bahkan sampai ke mancanegara. Selain itu, rasa yang dihasilkan cobek tanah liat akan berbeda dengan cobek batu. Meski membutuhkan waktu yang lama, proses penghalusan bumbu justru akan mengeluarkan minyak alami dari rempah-rempah tersebut. Dalam sehari, Cak Bodong bisa menghabiskan lebih dari 15 cobek besar sambal tomat. Bahkan di hari-hari tertentu seperti liburan dan tanggal gajian,
akan menghabiskan sambal lebih banyak dari biasanya. Rasa khas sambal pecel lele Lamongan inilah yang membuat pengunjung datang lagi dan menjadi pelanggan tetap hingga bertahun-tahun. Sambalnya tuh pedes, gurih, termasuk untuk yang saya kurang suka pedes pun masih bisa diterima gitu. Jadinya emang sambalnya cocok untuk yang kurang suka pedes pun masih bisa masuk. Gak yang pedes banget tapi rasanya tuh pas gitu. Yang bikin spesial sih menurut aku karena sambalnya nggak terlalu pedas. Satu, terus kalau dipaduin sama menu-menunya gitu, dia cocok jadi enak. Dan dia nggak yang tipikal sambal yang manis gitu. Mau dia udah pindah ke beberapa tempat pun juga sambalnya tetap sama, jadi nggak ngilangin cita rasanya. Selain itu, sambal pecel lele Lamongan juga memiliki ciri khas lain yang tak didapatkan dari sambal daerah lain, yakni penggunaan wijen dan kacang tanah. Semua bahan tersebut disangrai terpisah sebelum dicampurkan dengan bahan yang lain. Dua bahan inilah yang membuat aroma sambal pecel lele Lamongan tercium sangat wangi dan menggiurkan. Uniknya, wijen yang termasuk salah satu bumbu pertama dalam peradaban manusia akan bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam dua kondisi. Diambil minyaknya, serta dihaluskan layaknya pada sambal. Selain kedua bahan khas tersebut, cita rasa sambal khas Lamongan juga ditentukan oleh proses dan penggunaan rempah yang berkualitas. Kalau sambal pecel lele Cak Bodong ini yang bikin beda dari yang lain kan kacang, wijen, sama terasinya kan disangrai. Terus terasinya juga dikirim dari kampung halaman Lamongan sana. Kan soalnya terasinya enak dari sana kalau terasinya. Terus ada tambahannya juga bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang fresh. Terus bawang putihnya digoreng kering, soalnya kalau digoreng basah kurang enak. Kacang sama wijennya disangrai, kalau digoreng minyak kan kurang gurih. Layaknya usaha orang dekat yang mengawali kehadiran pecel lele di ibu kota, sang istri pun turut mendukung usaha Cak Bodong. Bahkan dari tangan dingin Tatik, racikan lele dan ayam yang legit dilahirkan. Selain menggunakan bahan segar yang dibeli setiap hari, rahasia dari kelezatan lauk tersebut adalah proses awal sebelum masuk ke wajan goreng. Kalau pecel lele Cak Bodong menu andalannya kayak ayam bakar, ayam goreng. Terus kalau ayam bakar kan cara masaknya lebih lama daripada ayam goreng. Kalau ayam bakar 2 jam, ayamnya diangkat, habis itu bumbu buat celupannya itu dimasak sampai 1 jam. Kalau ayam goreng di presto biar lebih empuk daripada kalau dimasak biasa kan nggak terlalu empuk, kalau di presto kan bisa empuk. Terus bumbunya sampai bisa meresap ke dalam. Kalau nasi uduk itu bedanya, kalau nasi uduk itu santannya pecah, itu nasi uduknya nggak enak. Tapi kalau nasi uduknya santannya nggak pecah, itu nasi uduknya lebih gurih dan lebih kental. Kalau nggak kental nggak enak. Dengan omset rata-rata 500 porsi setiap hari, dapur Cak Bodong bisa menghabiskan ayam 50 ekor, nasi 27 liter, dan lele mencapai 10 kg. Karena itulah, di balik berbagai macam hidangan yang menggugah selera ini, ada kerjasama orang-orang hebat di belakangnya. Masing-masing pegawai akan menjalankan tugas masing-masing karena ini adalah proses berantai yang butuh keharmonisan. Nah, kalau masalah rahasia sukses bagi teman-teman semua yang pengen usaha pecel lele, jangan bosan-bosan, kita selalu mencoba. Kita harus bersatu sama istri, sama karyawan. Ya jangan lupalah berdoa. Selalu kita konsisten, masalah masakan, masalah semua pelayanan, harus kita yang sopan, yang kebersihan, itu rahasia suksesnya. Tak hanya sekedar sajian, pecel lele bahkan telah menjadi bagian dari budaya Nusantara yang tertanam di benak masing-masing orang. Rasa yang lezat, dilengkapi dengan suasana warung yang sangat hangat. Cerita sukses inilah yang membuat fenomena pecel lele Lamongan tetap eksis di industri kuliner tanah air.
memang rahasia sukses dari bisnis pecel lele ini banyak juga dipengaruhi oleh faktor budaya kita. Budaya orang Indonesia ini suka rame-rame makan di tempat yang cepat ditemui, ya, dari lokasi rumahnya, dari tempat tinggalnya itu cepat ditemui, datang rame-rame sekaligus ngumpul ngobrol. Nah, tempat ngumpul ngobrol lalu murah dan enak itu ya pecel lele misalnya. Paling cepat kita capai, paling cepat penyajiannya. Lalu kuncinya juga rahasia-rahasianya itu sekarang kan makin banyak variasi sambelnya, variasi makanannya, bahkan mungkin sekarang sudah ada variasi rasa-rasanya ya. Rasa ini, variasi ini. Juga alternatif makanan yang lain mulai dijual. Pecel ayam dijual, soto juga dijual di situ. Gitu kira-kira. Nah, selain memang etos kerja saudara-saudara kita yang jadi penjual itu luar biasa ya, orang Jawa itu kan luar biasa etos kerjanya ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap konsistensi mereka berbisnis.